Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini, saya akan terus membahas masalah kasus Subang, karena memang harus terus disuarakan. Jangan sampai terhenti oleh sesuatu hal. Jangan sampai terhenti karena sesuatu hal. Sekali lagi, hanya dengan suara kita semua, ya, hanya dengan suara-suara kita semua, suara yang betul-betul keluar dari dasar hati, sanubari yang paling terdalam, kita suarakan agar apa? Tidak lenyap kasus ini. Ya, sebenarnya tidak lenyap juga karena memang sudah ada vonis untuk para terpidana, ya, 20 tahun untuk Pak Yosef dan 4 tahun untuk Ramdhanu. Walaupun ada beberapa yang pro kontra dari keputusan ini, ya, ada yang tidak dengan keputusan ini, ada yang tidak menerima dan tidak puas, ada yang biasa saja dan ada yang tidak puas karena hasilnya. Karena yang bilang katanya bahwa ini 20 tahun tidak sesuai katanya. Harusnya ini hukuman mati atau paling jelek ini adalah seumur hidup karena sifatnya ada 340 pembunuhan berencana. Tidak ada yang meringankan, kemudian juga membuat gaduh dan sebagainya, tidak ada yang meringankan. Dan ini harusnya hukuman mati ataupun seumur hidup. Tapi kenapa kau bisa jadi 20 tahun? Ini banyak sekali yang pertanyaan semacam ini. Ada apa ini? Ada apa di balik ini semua? Ya seperti itulah ya. Ya, memang sebuah kasus dimanapun yang namanya kasus selalu ada yang namanya kalau diistilahkan ya, selalu diistilahkan dengan hal-hal yang katakanlah ya semua pihak ya, apa yang disebut dengan masuk angin. Orang selalu mengatakan masuk angin gitu kan. Apa sih masuk angin gitu kan? Ya, ini masuk angin itu bisa, kalau masuk angin itu katakanlah hampir sama dengan penyuapan lah ya. Jadi ada usaha penyuapan kalau masuk angin itu, karena kalau istilah bahasanya kalau disuap itu lebih halusnya masuk angin gitu kan. Ya identiknya dengan penyuapan lah, semacam itu. Nah, penyuapan atau masuk angin ini bisa berlaku kepada siapa saja ya. Kepada siapa saja bisa berlakunya. Ya, jadi kalau dalam suatu peristiwa, kasus-kasus, ya namanya penyuapan ada, ya sudah tidak bukan asing lagi, namanya penyuapan itu ada di mana-mana, ya, di semua instansi pun banyak itu, ya, kepenyuapan, unsur-unsur penyuapan agar semuanya bisa terkondisikan dengan saling deal-dealan atau bargaining, ya. Kepersetujuan seperti itu. Terjadilah deal-dealan agar semua rencana-rencana bisa dilakukan sesuai dengan keinginan kan gitu. Itu namanya bargaining atau deal-dealan ya. Ujung-ujungnya adalah penyuapan ataupun ya istilah halusnya masuk angin gitu ya. Kan upaya-upaya ini akan dilakukan banyak sekali. Kalau kita coba baca sekarang ya, kita baca institusi yang rawan suap ya, kita coba baca di kompas.com ya, nasional.kompas.com, institusi yang rawan suap. Kita coba baca ya dari jurnal Kompas ya. Jakarta, Rabu, kompas.com 21 Januari 2009 jam 22.40 WIB. Institusi publik yang rawan terjadinya praktik suap adalah di lingkungan kepolisian. Bahkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI tergolong dalam daftar institusi publik yang termasuk rentan suap. TII, Transparansi Internasional Indonesia, dalam surveinya menjelaskan dari responden yang berasal dari para pelaku dunia usaha, tahu bisnis yang sering berhubungan dengan institusi tersebut, menyatakan
sering dimintai uang suap dibanding total interaksi untuk masing-masing institusi. Yang paling rawan adalah kepolisian, karena para responden mengaku lebih banyak mengeluarkan biaya jika dibanding dengan kontak yang terjadi. Terang Rizky berikut institusi-institusi yang rawan suap. 1. Kepolisian 48%. 2. Bea dan cukai 41%. Kemudian 3. Kantor imigrasi 34%, DLLAJR 33%, Pemda Kota 33%, BPN 32%, Pelindo 30%, Pengadilan 30%, Dephum-ham 21%, Angkasa Pura 21%, Pajak Daerah 17%, Depkes 15%, Pajak Nasional 14%, BPOM 14%, MUI 10%, wow, ya, tertinggi di kepolisian ya. Coba kita lihat di sini, polisi rentan suap. Polisi paling rentan suap. Indonesia Corruption Watch (ICW). Tuesday 22 Januari 2009 jam 00. Dari 15 institusi publik yang disurvei oleh Transparency International Indonesia, polisi merupakan lembaga yang paling rentan terhadap suap. Manajer riset kebijakan Transparansi Internasional Indonesia, Franky Simanjuntak, Rabu 21 Januari di Jakarta mengatakan indeks suap lembaga tersebut mencapai angka 48%. Dari survei yang menggunakan metode kuantitatif itu disebutkan lembaga-lembaga lain yang juga sangat rentan terhadap suap adalah Bea dan Cukai, Imigrasi, DLAJR, serta pemerintah daerah. 2 institusi lain yang juga sangat rentan terhadap suap adalah Pengadilan dan Kejaksaan. Pengadilan dan Kejaksaan. Saya ulangi ya. 2 institusi lain yang juga sangat rentan terhadap suap adalah Pengadilan dan Kejaksaan. Bahkan semua responden sepakat agar kedua institusi hukum tersebut menjadi prioritas pemberantasan korupsi. Dalam survei juga dikemukakan bahwa rata-rata nilai suap paling tinggi terdapat di pengadilan, yaitu sebesar 102 juta lebih. Dihubungi secara terpisah, Direktur Humas Markas Besar Kepolisian Negara Republik Inspektur Jenderal Abu Bakar Nata Prawira mengatakan, jika survei itu benar, pihaknya berterima kasih. Namun yang patut dipertanyakan adalah metodenya apa? Karena beberapa waktu lalu, hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan polisi pada nomor 5, kata Abu Bakar Nata Prawira. Nah, ini pun masih ada pertentangan ya. Karena kata Bapak Abu Bakar Nata Prawira menempatkan polisi pada nomor 5, tapi kenapa ini kok nomor 1 ya? Karena kalau menurut tadi direktur menurut siapa tadi? Franky ya, ketua dari TI Transparansi Internasional Indonesia, Franky Simanjuntak, katanya polisi nomor 1. Tapi menurut dari Direktur Humas Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Abu Bakar Nata Prawira mengatakan, jika survei itu benar, pihaknya berterima kasih. Namun yang patut dipertanyakan adalah metodenya apa? Karena beberapa waktu lalu hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan polisi pada nomor 5, kata Abu Bakar Nata Prawira. Ya, artinya bahwa memang di mana-mana ada rentan suap. Termasuk tadi ada di Pengadilan Kejaksaan. Ya, terlepas dari pihak kepolisian apakah nomor 1, apakah nomor 5, artinya memang institusi-institusi itu memang ada. Termasuk di MUI juga ada, MUI ya. Luar biasa, MUI, kemudian Bea Cukai, Imigrasi, dan lain sebagainya, tadi banyak sekali. Nah, kalau misalkan ada seperti itu, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa memang sebuah kasus itu rentan juga terhadap penyuapan atau istilah katanya masuk angin. Iya, tidak menutup kemungkinan karena kalau misalkan
katakanlah kalau di suatu kasus itu kan ada korban, ada pelaku, ya kan? Nah, bisa saja ya kalau misalkan pelaku dia mempunyai pendanaan yang cukup besar, ya, punya dana yang cukup besar, kalau bisa saja dia melakukan hal yang tadi disebutkan dengan penyuapan, sehingga penyuapan itu mengakibatkan masuk angin terhadap orang-orang yang disuap gitu kan. Ini yang disebut dengan masuk angin. Jadi sebuah kasus di mana-mana ada saja penyuapan. Semua pihak, ya, cuman persentasenya aja yang berbeda, ya. Ada penyuapan yang tingkat besar, ada yang tingkat kecil penyuapannya, atau masuk anginnya, ya. Yang jelas bahwa ini berlaku kepada siapa saja. Berlaku kepada siapa saja. Baik itu institusi, baik itu perorangan, ya, kelompok, itu bisa kepada siapa saja. Tujuannya apa? Satu adalah bargaining. Bargaining itu adalah ke atas dasar persetujuan, ya, diskusi atas dasar kesepakatan, ya, seperti itu, bahwa agar supaya kasus ini bisa dibuat suatu kasus bisa dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah menjadikan hal yang seperti normal, tetapi di balik itu ada semacam kesepakatan, ya. Kalau saya bisa analogikan, kemarin itu adalah semacam botol yang bening, ya, diisi air, warnanya bening, warna putih bening, botolnya sama, tetapi kalau yang satu misalkan mineral water, yang satu adalah air keras, atau katakanlah yang warna bening apa saya nggak tahu, ya. Tapi ditutup dibungkus oleh kertas yang sama misalkan, ya. Tapi hasilnya berbeda gitu. Karena yang satu mineral water, yang satu air keras. Artinya hanya covernya aja yang dibungkus. Hanya covernya saya dibungkus bahwa ini adalah suatu case kalau misalkan saya umpamakan gitu, case suatu kasus. Nah, tapi dibuat setransparasi mungkin bahwa memang kasus ini berjalan seperti normal. Makanya kita selalu mengatakan begini, bahwa mudah-mudahan tidak masuk angin, ya. Ya, yang masuk angin yang di sana aja, yang jauh di sana. Mudah-mudahan di kasus Subang tidak ada yang masuk angin. Mudah-mudahan sekali lagi, ya. Mudah-mudahan di kasus Subang tidak ada yang masuk angin. Yang masuk angin di kasus-kasus yang lain saja, ya. Kita support terus kepada orang-orang yang memang mau membongkar kasus ini, yang betul-betul, ya, yang saya katakan yang betul-betul 100% pengen membongkar, yang kita berusaha mendoakan supaya tidak masuk angin, ya. Kalau saya mengatakan mudah-mudahan, ya, berarti itu harapan, hopefully, ya, bukan berarti bilang oh itu masuk angin, bukan. Harapan kita supaya tidak ada masuk angin. Kenapa? Ya, terbukti bahwa kan banyak sekali kasus-kasus di belakang sana yang sudah terjadi, ya. Tadi seperti disebutkan tadi yang saya jabarkan, banyak juga yang kena masuk angin. Nah, mudah-mudahan di kasus Subang ini, para pejuang-pejuang yang katanya pengawal Subang, siapapun, ya, siapapun, baik dari semua institusi, ya, dari semua institusi, baik dari kehakiman, baik dari kejaksaan, baik dari kepolisian, baik dari siapapun lah, ya, siapapun pokoknya yang ada di situ, perorangannya juga, termasuk juga semualah, ya, semua, mudah-mudahan tidak ada yang masuk angin, dan mudah-mudahan betul-betul akan terbuka. Makanya satu saja jalannya, satu caranya adalah suarakan terus. Jangan sampai berhenti, jangan sampai redup, ya, suarakan terus. Tidak ada alasan untuk berhenti, ya. Tidak ada alasan untuk berhenti kalau kita memang niatnya terus mengawal, ya. Kalau kita niatnya mengawal, jangan berhenti di tengah jalan. Kawal terus, suarakan. Itu yang paling. Contoh, ada kasus misalkan di kasus Subang, sudah jelas nih, sudah ada indikasi pelanggaran. Kawal terus ini.
sampai kemana, ya. Jangan sampai karena kita alot terus kita tidak memperhatikan terus lenyap nantinya. Jangan sampai. Kawal terus. Hanya satu cara untuk melawan, misalkan kalau ada kasus ya, kalau ada kasus nih, wah ini misalkan terindikasi ada unsur penyuapan misalkan ya, misalkan sekali lagi ya, wah di kasus sana ada indikasi penyuapan. Nah, satu cara yang kita bisa lakukan apa? Kawal terus, pantau terus. Kalau misalkan di sana ada indikasi pelanggaran, terus tuh, udah jelas tuh indikasi, jangan sampai lolos gitu loh. Itu satu caranya cuma itu. Kawal terus yang berbau, yang sudah ada pelanggaran, kawal terus. Misalkan kalau udah ada indikasi pelanggaran ya, kasus ini, yang di poin ini sudah ada indikasi pelanggaran nih, ini kawal terus. Karena kita bermain logika nantinya. Ini sudah ada indikasi, loh kenapa kau tidak ada tindak lanjut dari aparat misalkan gitu ya. Nah, itu yang kita kejar terus. Salah satu caranya cuma itu. Kalau misalkan tidak disuarakan, wah saya tidak jamin lah ya, walaupun tetap kita harus tetap optimis ya, harus tetap optimis. Sekali lagi kita tetap optimis dan kita kepercayakan kepada pihak kepolisian. Sekali lagi yang tadi disebutkan di jurnal tadi adalah itu baru namanya disebutkan bahwa itu angka yang disebutkan dari salah satu TI Transparansi ya. Tapi kata pihak kepolisiannya sendiri aja berbeda. Berarti apa? Bahwa kalaupun misalkan terjadi itu hanyalah oknum. Sekian persen kalau oknum ya. Kalau oknum hanya sekian persen. Terlebihnya adalah polisi baik-baik semua ya. Semua baik, hanya sekian persen saja yang oknum gitu. Dan kita percaya kepada mereka. Sekali lagi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Apapun suatu saat akan terus terbuka. Kalau kata Pak Yosef bilang, tidak ada sepandai-pandainya tupai melompat, suatu hari akan masuk ke lubang juga. Nah, itu kata Pak Yosef kan selalu memberikan peribahasa itu. Ya kita yakinkan ya, sekali lagi terus pantau, kalau sudah ada pelanggaran pantau terus, jangan berhenti di tengah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.